Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, saya akan lanjutkan mengenai perawatan orto. Nah, setelah dokternya memperoleh data-data dari foto luar kepala atau foto luar mulut atau foto ekstraoral, kemudian memperoleh foto intraoral, kemudian memperoleh data dari foto ronsen baik sefalometri, panoramik, oklusal foto, CBCT dan seterusnya, maka dokter akan menganalisa data-data yang sudah diperoleh tersebut. Menganalisa itu maksudnya bagaimana? Nah, dari foto misalnya, dari foto yang pakai kamera biasa itu ya, foto ekstraoral atau intraoral, maka dokter bisa melihat apakah muka kita miring atau tidak, apakah proporsi wajah kita tingginya itu proporsional atau tidak, apakah wajah kita terlalu demek, terlalu pendek atau terlalu panjang, apakah profil wajah kita dari samping terlalu maju atau cembung, atau terlalu mundur atau cekung, apakah wajah kita miring kanan, miring kiri, apakah dagu kita miring kanan, miring kiri, apakah masalah yang ada itu karena tulang kita misalnya, atau yang dikatakan dengan kasus skeletal, ataukah masalah kita hanya giginya saja. Nah, semua dianalisa. Kemudian dari foto ronsen, dokternya akan menghitung seberapa jauh dia atau dokternya menggerakkan tulang, seberapa jauh dokternya mau menggerakkan gigi, seberapa jauh dokternya bisa melebarkan rahang. Nah, semua itu dihitung dan dianalisa. Setelah dianalisa, baru dokternya akan membuat diagnosa. Ya, diagnosa itu menceritakan masalah-masalah yang didapatkan pada diri kamu, ya, kemudian dikategorikan, oh masalah ini termasuk ke dalam kelompok ini atau klasifikasi ini, masalah pasien yang lain termasuk ke dalam klasifikasi ini. Nah, itulah yang disebut dengan diagnosa. Setelah menentukan diagnosa, dokternya akan membuat yang disebut dengan rencana perawatan. Apa sih rencana perawatan? Ya, namanya rencana, berarti treatment plan atau semua yang akan dilakukan terhadap diri kamu, mulai dari awal dipasang alat orto, bahkan sebelum dipasang alat orto, karena kadang sebelum pemasangan alat orto, kita harus mempersiapkan dulu kondisi gigi dan mulut kamu dengan cara dibersihkan, ya, di scaling. Kalau ada yang bolong harus ditambal dulu. Kalau ada gigi yang sakit mungkin harus dirawat saluran akarnya atau sarafnya dulu. Mungkin ada gigi yang harus dicabut. Mungkin ada kondisi rahang yang harus dibedah dan seterusnya. Ya. Nah, itu semua tertulis di dalam rencana perawatan. Kemudian pada saat alat orto atau si behelnya dipasang, behel apapun baik yang lepasan maupun yang permanen. Ya, setelah alatnya dipasang, apa yang akan dilakukan setiap kamu datang untuk kontrol? Kunjungan pertama pasang alat misalnya. Kunjungan kedua, oh ada alat yang harus dimodifikasi. Kunjungan ketiga, oh harus nambah alat ini. Kunjungan keempat, oh harus mengganti alat yang lama diganti dengan alat yang baru. Kunjungan selanjutnya, oh harus ada gigi yang dikikis misalnya. Kunjungan selanjutnya dan seterusnya sampai akhir perawatan. Nah, rencana perawatan itu harus tertulis ya. Jadi sebelum kita mulai perawatan orto, kamu berhak menanyakan, dok gigi saya ini mau diapain sih supaya jadi benar? Dok, apakah saya perlu dicabut atau enggak? Dok, apakah saya perlu pembedahan atau tidak? Dok, apakah saya harus perlu alat tambahan apa? Dan seterusnya. Nah, dari rencana perawatan itu nanti kamu akan mengetahui biaya yang harus kamu keluarkan untuk seluruh perawatan orto. Nah, kalau di tengah jalan ternyata ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan membuat dokternya harus merubah rencana perawatan, itu wajar. Ya, karena kadang yang namanya manusia kan, kita ini manusia, makhluk hidup, tidak bisa semuanya itu berjalan secara statis atau baku. Kita itu dinamis. Ya, di tengah perjalanan mungkin ada bracket yang lepas karena tergigit, karena biasanya kita makan yang lunak-lunak aja, suatu hari kita kelaparan jadi geragasan, makannya jadi banyak, ngunyahnya jadi nggak bener, bracket sering lepas. Ya, nah itu bisa merubah rencana perawatan. Ya, atau ternyata ada hal-hal yang ditemukan terjadi. Misalnya kalau kita masih dalam masa tumbuh kembang dan memang seharusnya dokter sudah melihat apakah kita masih dalam masa tumbuh kembang atau tidak. Ya, misalnya kita dalam masa tumbuh kembang, maka rahang kita itu, tulang rahang manusia itu masih terus berkembang. Nah, kadang itu bisa mengubah rencana perawatan juga. Ya, jadi intinya rencana perawatan itu harus dibuat tertulis, tapi kalau ada perubahan di tengah jalan itu wajar dan biasa. Dan dokternya akan mengkomunikasikan kepada kita.
ya akan memberitahukan kepada kita, oh bulan depan seharusnya kita melakukan ini, tapi karena pada hari ini saya temukan kondisi giginya belum siap untuk dilakukan perawatan yang sesuai dengan rencana perawatan, maka kita harus memodifikasi rencana perawatan. Nah itu nggak apa-apa, nggak masalah, selama dokternya mengkomunikasikan kepada kita dan kita bisa berdiskusi selama perawatan. Nah sampai akhir perawatan, itu rencana perawatan. Nanti terakhir, biasanya di rencana perawatan akan ditentukan setelah bracket atau setelah behel dilepas atau setelah alat orto dilepas, apa yang harus dilakukan. Misalnya kita harus memasang retainer, harus memakai retainer. Retainer itu sebuah alat untuk mempertahankan kondisi gigi yang sudah bagus, yang sudah diperbaiki selama perawatan. Karena tulang-tulang kita itu memerlukan waktu untuk fiksasi, untuk kuat lagi, untuk tumbuh lagi. Maka diperlukan retainer atau alat untuk mempertahankan kondisi gigi yang sudah bagus. Oke, jadi itu prosesnya ya teman-teman. Mulai dari pengumpulan data, dari anamnesa, kemudian pembuatan foto klinis dari luar mulut atau ekstraoral, kemudian dari dalam mulut atau intraoral, pemeriksaan postur tubuh, pemeriksaan sendi rahang, pemeriksaan jalur nafas atau airway, dan seterusnya. Kemudian pembuatan foto ronsen, kemudian menganalisa data-data yang sudah diperoleh tadi, kemudian membuat diagnosa, kemudian membuat rencana perawatan dari awal perawatan sampai akhir ya. Jadi yang namanya perawatan orto itu adalah it's a long journey. Itulah sebabnya kenapa proses perawatan orto semenjak kamu datang ke dokter gigi tidak bisa semerta-merta langsung pasang behel, karena semua harus direncanakan dengan baik. Oke, sekian video saya mengenai apa yang dilakukan sebelum perawatan orto. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau Anda suka, jangan lupa untuk subscribe, untuk like, dan kalau ada pertanyaan boleh Anda tulis di kolom komen. Oke, semoga sehat selalu, keep safe, stay healthy, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.